Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Eh, di kesempatan kali ini saya akan coba mengurai tentang keunikan-keunikan para guru ruhani berdasarkan kisah-kisah dan kemudian pelajaran yang bisa kita ambil ya. Ya, yang pertama adalah kisah yang sangat populer yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Dikisahkan Nabi Musa setelah merasa dirinya luar biasa, ya kemudian Allah menyuruh untuk mencari seseorang karena dia lebih luar biasa daripada kamu Musa, kata Allah seperti itu. Nah, kisi-kisinya adanya di laut kayak gini-gini tuh ya gitu ya. Kemudian Nabi Musa berangkat dengan seorang seseorang yang menemani ya. Agak lama di perjalanan, ya maka pada akhirnya bertemu. Ya. Kemudian Nabi Musa menyampaikan maksudnya bahwa dia akan ikut kepada orang ini, yaitu Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir berkata, jangan, kau tidak akan kuat. Ya, Nabi Musa tuh sudah pede gitu. Ya, aku pasti kuat gitu. Baik, kalau kamu memang bersikeras untuk ikut aku, maka aku ajukan syarat. Jika 3 kali engkau bertanya, maka kita akan berpisah. Begitu kata Nabi Khidir. Jangan nanya 3 kali, jika engkau bertanya, maka kita berpisah. Gitu. Baik, ya, cuma 3, dikit gitu kan. Ya sudah, seperti yang kita tahu semua, ada itu di Quran, diabadikan di Quran itu. Bisa dilihat lah. Saya hanya cerita sekilas-sekilas saja ya. Nah, jalan kemudian ketemu kejadian pertama. Ketemu anak kecil, tahu-tahu dimatikan oleh Nabi Khidir. Terkaget-kaget Nabi Musa kan. Oi, kenapa begitu? Nabi Khidir cuman shh. Wah, Nabi Musa ingat kan. Iya, sekali itu udah nanya berarti ngapa begitu? Oh, gitu kan. Terus jalan lagi kan. Ketemu bangunan. Ini saya lupa ya susunannya ya. Tapi kurang lebih begitulah ya. Entah berlayar dulu atau nemu bangunan dulu.
atau yang anak kecil dimatikan tadi itu gimana susunannya. Tapi yang pasti 3 kejadian ini. Nah, nemu bangunan ya. Kemudian nggak ada yang bayar, nggak ada yang apa ya eh gimana tuh bangunannya? Entah dari bangunan jelek dijadiin bagus atau bangunan bagus dijadiin jelek. Ya kurang lebih begitulah ya. Nah, nanti ya Nabi Musa terheran-heran kok nggak ini nggak ada yang nyuruh apa kerajinan amat ya gitulah kalau bahasa kitanya. Ya bertanya-tanya kan untuk apa? Gitu. Ya Nabi Khidir kembali. "Shh, aduh, kalau kata orang Sunda mah poho aing udah 2 tuh. Ya kemudian berlayar Nabi Musa dan Nabi Harun ya di dalam perahu komersil lah kalau sekarang tuh banyak penumpangnya, bagus perahunya kan. Nah, penumpangnya banyak, baik-baik, perahunya bagus, Nabi Musa dan Nabi Khidir ada di dalamnya. Tahu-tahu Nabi Khidir ngambil kampak di jelek-jelekin itu perahu ya. Punya dia bukan kan gitu kan. Wah, Nabi Musa udah salting aja lah ya kan. Prak 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 aja udah. Lah, perahu bagus-bagus jadi jelek kan begitu. Aduh, Nabi Musa udah ya begitu dah akhirnya ya kagak kuat nanya juga. Ini apa-apaan sih? Perahu bagus-bagus dirusak-rusakin. Heeh. Ya kembali kan. Shh, gitu. Sudah selesai dari situ. Ya Nabi Khidir bilang ya engkau sudah mengajukan 3 pertanyaan. Engkau tidak sabar. Berarti ya kita terpisah sesuai kesepakatan awal. Ya, terpisah. Tapi di saat terpisah itu ya Nabi Khidir memberitahukan semua hikmah apa yang dilakukan. Kata Nabi Khidir, itu bukan kemauanku, itu kemauan Allah. Rahasia dari 3 kejadian tadi dikasih tahu oleh Nabi Khidir. Yang pertama membunuh anak kecil. Itu jika nanti dewasa anak ini akan membuat kafir orang tuanya yang telah beriman. Maka dimatikan saat itu. Jadi anaknya selamat, orang tuanya anak itu selamat. Kemudian yang kedua, bangunan tadi. Nah, ternyata di tanah bangunan itu ada harta untuk 2 anak yatim, tapi masih terlalu kecil. Nah, dengan rekayasa bangunan ini, Nabi Khidir bertujuan agar supaya menipu dari niat-niat jahat orang
agar supaya tidak mengambil yang akan berpotensi untuk mengambil harta hak dari anak yatim ini. Hingga nanti pada saatnya setelah anak ini dewasa bisa menggunakan harta peninggalan itu. 2 tuh kan. Nah yang ketiga tentang perahu itu, perahu bagus dijelek-jelekin ya karena ada perompak. Perompak ini kalau ngeliat perahu yang nggak bagus ya dilewatin aja, nggak jadi